Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas IS2 yang beranggotakan Saya Ivan Galka 105-18077. Dengan saya Ramdan Pamungkas 105-18067. saya Meliana Agustin dengan NIM 1051872. Kami akan menjelaskan tentang sistem file dengan submateri sebagai berikut. Satu, ada konsep file. 2, metode akses file. 3, struktur directory dan disk. 4, file system mounting. 5, file sharing. Pengertian sistem file. Sistem file merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Bagian penting dalam sistem file dibagi menjadi dua, yaitu ada kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data, serta struktur directory yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Konsep file. Pengertian konsep file adalah unit penyimpan logika yang diabstraksi sistem operasi dari perangkat. File berisi informasi yang disimpan pada penyimpan sekunder seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Atribut dalam konsep file yaitu sebuah file mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan yang lainnya, tetapi secara umum terdiri dari nama, tipe, lokasi, ukuran, proteksi, dan waktu. Sifat file. Sebuah file mempunyai beberapa sifat yang terdiri dari resistance, size, shareability. Tujuan file. Sebuah file dapat menangani data yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi. Terdapat dua cara untuk meninjau file, yaitu file logika dan file fisik. Elemen file. Suatu konsep tidak terlepas dari suatu elemen dari objek yang dimaksud. Berikut elemen mendasar dari suatu file. Ada karakter, file, dan record. Konsep file. File induk atau master file. File-file ini memiliki sifat yang agak permanen. Contoh, buku besar langganan, daftar gaji, daftar persediaan, dan sebagainya. File yang berubah juga disebut dengan file transaksi. File yang terdiri ini dari berbagai transaksi yang dirancang dari dokumen sumber. File acuan atau reference file adalah sebuah file dengan tertentu hal yang permanen. File program. Suatu file dengan data di dalam file tersebut berupa berapa pokok software program sederhana atau kumpulan bagian-bagian program. File data merupakan tipe-tipe file yang banyak dibicarakan dan bersifat bertentangan dengan file program. File teks merupakan suatu file yang berisi kata-kata dari suatu dokumen setiap record. Di sini ada retrieve all menampilkan seluruh data. Retrieve one menampilkan seluruh satu record data tertentu. Retrieve next menampilkan satu record data berikutnya. Retrieve previous menampilkan satu record data sebelumnya. Delete one menghapus satu record data tertentu. Update one memperbarui satu record data tertentu. Update few merupakan beberapa record data tertentu satu kriteria. Insert one menyisipkan satu record data. Metode akses file. Di sini ada sequential access. Itu akses berurutan merupakan metode akses paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu record diakses setelah record yang lain. Operasi pada akses berurutan terdiri dari read next, write next, reset, no read after last write. Lalu operasi read membaca bagian selanjutnya dari file dan otomatis menambah file pointer melacak lokasi I/O. Operasi write menambah ke akhir file dan
ke akhir material pembacaan baru, file dapat direset ke awal dan sebuah program dapat meloncat maju atau mundur ke end record. Lalu ada random access, kemampuan untuk mengakses elemen pada posisi acak secara berurutan dalam waktu yang sama. Terlepas dari ukuran urutan, dalam struktur data, akses random memiliki kemampuan untuk mengakses setiap entry dalam daftar di kosan, yaitu independen dari posisinya dalam daftar, dan ukuran list yaitu 0, yaitu O, satu waktu. Akses random sangat penting, setidaknya berharga untuk banyak algoritma seperti pencarian biner, pemilihan integer. Struktur directory dan disk. Pengertian directory folder merupakan suatu entitas dalam sistem berkas yang mengandung berkas atau directory lain. Dengan adanya directory, STP berkas dapat dikelompokkan. Dalam pengorganisasian berkas, sistem operasi dapat memartisi disk menjadi beberapa directory atau menjadi dua disk menjadi sebuah directory. Struktur directory dan disk. Struktur directory ada 3 unsur directory, yaitu struktur directory bertingkat, directory berstruktur pohon, directory berstruktur graph. Terus ada atribut directory, yaitu ada nama, alamat, tanggal, ukuran, proteksi, dan tipe. Operasi directory yaitu ada mencari berkas, membuat berkas, menghapus berkas, menampilkan berkas, mengubah berkas, akses sistem berkas, update directory. Oke. Directory bertingkat yang satu itu merupakan directory paling sederhana karena berkas yang ada disimpan dalam directory yang sama. Yang kedua ada directory bertingkat 2. Seiring terjadinya kesulitan dalam menentukan nama file dari dua pengguna yang berbeda, penyesuaian dengan menggunakan directory terpisah yaitu user file directory atau UFD. Terus yang directory berstruktur pohon, setiap pengguna subdirectory dan mengorganisasi berkas-berkas yang dimiliki. Nama lintasan dapat digolongkan jadi 2, yaitu lintasan mutlak dan lintasan relatif. Jadi dalam rangkuman, directory atau folder merupakan suatu entitas dalam sistem berkas yang mengandung berkas atau directory lain. Mempelajari struktur directory memberikan kita pemahaman bagaimana menyusun sebuah directory dalam suatu sistem berkas. Mounting file system, pengertian proses mengaitkan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah piranti ke struktur directory utama yang sedang dipakai. Ya, selanjutnya saya Ivan Galka akan melanjutkan presentasi dari saudara Uung. Untuk mount itu adalah sebuah directory di mana berkas baru menjadi dapat diakses. Untuk memount suatu sistem berkas atau directory, titik mount-nya harus berupa directory DNA untuk memount sebuah berkas. Mount-nya juga harus berupa sebuah berkas. Kegagalan umum terjadi pada perintah PYD akan timbul pesan error seperti ini. PYD permission deny. Lalu mounting overview. Mounting membuat sistem berkas, directory, piranti, dan berkas lainnya menjadi dapat digunakan di lokasi-lokasi tertentu, sehingga memungkinkan directory itu menjadi dapat diakses. Perintah mount menginstruksikan sistem operasi untuk mengkaitkan sebuah sistem berkas ke dalam directory khusus. Lalu yang kedua ada mounting sistem berkas. Ada 2 jenis mounting dalam sistem berkas, yaitu remote mounting dan mounting lokal. Apa itu remote mounting?
Remote mounting dilakukan dengan sistem remote di mana data dilakukan melalui jalur telekomunikasi. Remote sistem berkas seperti network file system mengharuskan agar file diekspor dulu sebelum di-mount. Mount lokal dilakukan secara sistem lokal. Lalu ada file sharing. Pengertiannya yaitu file sharing atau berbagi bekas adalah aktivitas membagi atau menyediakan akses ke media digital di internet kepada orang lain. Dapat dibagi bisa sangat beragam, mulai dari program komputer, dokumen, buku elektronik, maupun multimedia seperti gambar, video, dan audio. Untuk bisa saling berbagi, penyedia berkas harus mengupload berkas ke komputer server terlebih dahulu, kemudian barulah orang lain bisa mengunduh dari komputer server tersebut. Sharing juga mempunyai metode, yaitu ada metode perangkat penyimpanan yang bisa dipindahkan, ada juga World Wide Web yang berbasis dokumen hyperlink atau yang bisa disebut dengan www. Itu ada juga pemasangan server pada file hosting yang terpusat, ada juga jaringan P2P atau person to person. Manfaat file sharing ini kemudahan dalam berbagi berkas kepada orang lain, tidak perlu lagi menyimpan data menggunakan flash disk, CD, dan hard disk. Bisa membagi berkas dengan ukuran yang sangat besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Ivan Galka dengan NIM 10117. Ucapkan terima kasih. Dan saya Ramdan Pamungkas dengan 1051867. Saya Meliana Agustin dengan NIM 1051872. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.